Hai semua, ketemu lagi di Weekend Vacation. Hari ini kebetulan aku mau ke lokasi vaksin. Aku mau menanyakan untuk vaksin dosis ketiga. Selain tanya, bolehkah vaksin ketiga ini aku gunakan Pfizer? Karena sebelumnya kan aku gunakan Sinovac untuk vaksin dosis pertama dan dosis kedua. Dan dosis ketiga ini aku mau tanya, boleh nggak gunakan Pfizer? Kalau berdasarkan info sih boleh, cuman untuk lebih yakin kan kita langsung tanya ya kepada mereka. Dimana untuk vaksin dosis ketiga ini baru boleh dilakukan yakni jarak 6 bulan setelah vaksin kedua. Aku ngelakuin vaksin kedua sekitar bulan April. Jadi kalau sampai bulan ini kurang lebih sudah 6 bulan karena aku termasuk orang yang dapat orang pertama yang orang yang awal-awalan. Maksud saya orang yang awal-awalan dapat vaksin setelah tenaga medis dan lain-lainnya, karena saya vaksin pertama di bulan Maret ya, sedangkan untuk yang lain kan bulan Februari. Oke, habis ini kita lanjut ke lokasi vaksin. Aku kasih tahu kalian nanti gimana-gimananya di sana. Nanti aku infoin lagi. Let's go. Sebelum masuk ke lokasi apapun, baik restoran, rumah sakit, apapun itu biasanya kita disuruh untuk scan barcode ini. Barcode Live Safe Home. Aku baru aja selesai habis vaksin dosis ketiga. Aku nggak bisa kasih video maupun foto-foto karena di dalam nggak diizinkan untuk mengambil foto maupun video. Jadi setelah selesai baru aku buat video, dan ini bukti kalau aku udah vaksin ketiga. Di sini semua rekor aku dari vaksin pertama, kedua, dan ketiga ada semua. Gejala setelah vaksin, aku pribadi efek yang aku rasakan setelah mendapatkan vaksin pertama itu cuman pusing 30 menit setelahnya. Untuk vaksin kedua nggak begitu ngefek, hanya sering ngantuk aja. Hanya sering ngantuk, itu pun hanya 1 hari. Dan untuk vaksin ketiga kemarin ini, jujur 12 jam pertama itu sama sekali nggak ngerasain apa-apa, hanya sekedar pegal di bagian bekas suntikan, itu aku rasa hal wajar. Tapi malamnya yang aku rasakan itu badan itu pegel-pegel, rasanya nggak karuan, nggak bisa tidur, sedikit demam juga ya, agak demam, sampai paginya pun masih kurang enak badan. Jadi kurang lebih 1,5 hari kurang enak badan. Mungkin untuk setiap orang berbeda yang dirasakan, karena masing-masing orang kan, tubuh orang kan berbeda ya. Kalian bisa ceritakan pengalaman kalian, apa yang kalian rasakan setelah mendapatkan vaksin dosis pertama, kedua, mungkin ketiga nantinya. Kenapa harus melakukan vaksin dosis ketiga? Berdasarkan penelitian, untuk vaksin Sinovac atau di sini kita nyebutnya Fohing, itu kurang efektif, atau secara persentase sekitar hanya 60-70% aja melawan virus. Sedangkan untuk BioNTech ataupun Pfizer itu lebih besar ya persentasenya dibandingkan dengan Fohing atau Sinovac. Itu sebabnya pemerintah menganjurkan untuk
kita yang menerima vaksin pertama dan kedua Sinovac atau Fohing disarankan harus secepatnya untuk melakukan vaksin ketiga. Dan untuk vaksin ketiga ini kita bisa milih mau Sinovac lagi atau Fohing ataupun Pfizer, karena aku pribadi milih Pfizer karena yang pertama dan kedua saya sudah aku pakai yang Sinovac, yang ketiga ini aku pilih Pfizer. Sedangkan untuk masing-masing orang dibebaskan mau memilih yang mana. Sampai hari ini saya buat video ini belum ada info lanjutan bagi mereka yang menerima vaksin 1 dan 2 sudah Pfizer atau BioNTech. Mungkin buat kalian yang nonton ini setelah adanya info yang ketiga itu mereka menerima BioNTech maupun Sinovac bisa melakukan vaksin ketiga, kalian bisa komen di kolom komentar. Sampai detik ini yang dianjurkan yang penerima pertama dan kedua itu Sinovac atau Fohing. Keadaan saat pandemi, dengan keadaan pandemi saat sekarang ini kita banyak mendapatkan peraturan baru dari pemerintah setempat. Di antaranya kita wajib kalau keluar rumah harus pakai masker. Terus kita harus scan barcode Live Safe Home. Kalau di Indonesia mungkin aplikasi Peduli Lindungi, mungkin begitu ya. Coba kalian bisa kasih tahu saya untuk jelasnya di Indo, saya nanti juga buka info lebih selanjutnya. Terus untuk di restoran atau kafe itu nggak boleh berkumpul lebih dari yang ditentukan. Untuk saat ini info yang saya dapat, untuk yang belum vaksin hanya 2 orang, nggak boleh lebih. Untuk yang sudah vaksin 4 orang, itu pun jamnya ditentukan sampai jam 10 malam. Dan untuk yang semua, misal nih kita udah pada vaksin semua, itu bisa 6 atau lebih, dari 4 sampai 6 orang lebih untuk kumpul. Kalau kita sampai ketahuan melanggar aturan yang sudah ditentukan, kita bakal dikenakan denda sebesar 5.000 Hongkong dolar atau setara dengan 9.180 rupiah untuk kurs hari ini ya. Itu semua info menarik dari Weekend Vacation kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Dukung saya terus untuk selalu buat konten yang maupun info-info menarik buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua media yang sosial yang kalian punya. Kiranya ini bermanfaat buat yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di info-info menarik juga seputar info menarik di Weekend Vacation berikutnya. Bye bye.